Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa penyusunan kabinet bersama Prabowo Subianto sudah hampir rampung 100%. Gibran mengaku turut terlibat dalam penyusunan kabinet mendatang. Susunan kabinet Prabowo Gibran yang akan diumumkan 20 Oktober mendatang disebut hampir rampung 100%. Hal ini disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurut Gibran, dirinya juga terlibat dalam penyusunan kabinet yang akan diumumkan oleh Prabowo usai pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Kabinet Mas, ini penggodokannya udah bagaimana Mas? Kan akan diumumkan 100% nanti ya, biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Oh ya pasti. Pak Gibran, maaf. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengkonfirmasi bahwa struktur kabinet yang hampir rampung disusun oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengaku bahwa sejumlah nama sudah dipanggil untuk masuk ke dalam jajaran menteri di pemerintahan baru. Muzani juga menyebut adanya kader PDI Perjuangan yang masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Karena beredar nama 3 nama Pak, ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwarana. Tunggu, insya Allah ada. Di tengah rencana pertemuan Prabowo Megawati, beredar isu yang menyebut adanya penolakan dari Presiden Joko Widodo terkait rencana masuknya PDIP ke pemerintahan. Benarkah demikian? Momen makan malam bersama Jokowi dan Prabowo diabadikan di laman Instagram masing-masing. Pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo berlangsung tertutup selama 2 jam. Meskipun demikian, kabar tersebut dibantah oleh Ketua Harian Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dalam keterangannya, Sufmi mengatakan itu adalah hal yang biasa, pertemuan antara 2 pejabat penting. Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu ya, karena sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi kemudian atau Pak Prabowo membicarakan kabinet, karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi kalau ada isu-isu di medsos, ya saya anggap itu hanya dinamika saja demikian. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani enggan mengomentari isu tersebut. Jokowi menolak kalau dari tanya Pak Jokowi. Tanya Pak Jokowi. Ya. Saat ini publik tengah menunggu seperti apa susunan kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terlepas dari apapun kepentingan di balik rencana bergabungnya PDIP ke pemerintahan, publik tentu berharap kabinet yang disusun oleh Prabowo benar-benar bisa bekerja untuk melayani rakyat selama 5 tahun mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara soal kabinet menteri di pemerintahan mendatang. Hal ini disampaikan Prabowo saat hadiri Investor Daily Summit di Jakarta pada 9 Oktober 2024. Prabowo mengatakan bahwa susunan kabinetnya mendatang akan ada beberapa orang yang sama dengan kabinet pemerintahan Presiden Jokowi sekarang. Saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah, itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Dan saudara-saudara, untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia itu menuntut pengorbanan. Karena itu
Saya kira satu, transisi baik. Kedua, kita dalam rangka pembangunan suatu bangsa, kita sadar bahwa pembangunan suatu bangsa, transformasi suatu bangsa dari bangsa katakanlah tingkat menengah, dari bangsa yang keluar dari penjajahan, keluar dari 20 tahun perang terus-menerus, RMS, DITII, Angkatan Perang Ratu Adil, peristiwa-peristiwa PRRI Permesa terus-menerus tanpa henti dari 45 sampai 65 sampai 68 sampai 69. Separatis di sini, separatis. Kita sekarang adalah negara yang masih utuh, negara dengan ekonomi ke-16 di dunia, negara dengan tingkat inflasi salah satu yang terendah di dunia, negara dengan pertumbuhan yang masih cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain.